Aksi Batman perempuan ini sungguh memprihatinkan. Ini jelas-jelas membuktikan dengan terang benderang betapa bahayanya kalau kita mabuk agama. Betapa bahayanya kalau kita terpapar keagamaan yang salah. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudy. Sahabat Indonesia, kemarin beredar video viral di berbagai media terkait dengan aksi Batman perempuan yang menabrak motornya ke Polres Pematang Siantar, Sumatera Utara. Saya pikir ini hoax. Ternyata ini kejadian nyata di Pematang Siantar dan Batman ini ternyata perempuan. Namanya Fitri Arni Matondang. Nah, begitu lihat fotonya dan beberapa hal yang beredar di media, cantik juga Fitri Arni Matondang ini. Janda kelahiran Pematang Siantar tanggal 19 April 1993 ini ternyata di balik kecantikannya yang dianugerahkan Tuhan, sayangnya sudah terpapar virus, namanya virus koplak, virus kadrun yang akut, sehingga dia mempunyai pemahaman agama yang sangat ekstrim. Padahal dia anak seorang purnawirawan. Saya tidak tahu dia terpapar di mana ini orang ini, sehingga dia mempunyai pemahaman melihat polisi dan petugas negara itu seperti melihat musuh, seperti melihat setan. Padahal dia setannya. Ceritanya kemarin di jalan di Pematang Siantar, dia melihat polisi, tiba-tiba muncul kemarahannya kepada polisi karena dianggap polisi telah memenjarakan junjungannya Rizik Syihab. Wah, ini virus yang jauh lebih berbahaya dibandingkan virus corona. Virus kadrunia, virus yang penuh dengan kekoplakan. Orang kok ya beginilah, kalau orang sudah terpapar virus akut ya, sehingga perilakunya sangat tidak masuk akal. Kekagumannya pada sosok intoleran Rizik Syihab ini begitu hebat, sehingga seolah-olah menuhankan seorang Rizik Syihab yang super kasar ini. Aneh bagi saya. Jadi pada saat si Rizik Syihab ditangkap, dia marah kepada polisi dan dia melihat polisi seperti melihat musuh. Sahabat Indonesia, ini tidak bisa dibiarkan karena ini merupakan self radicalization, karena dia sendiri sudah terpapar dan dia sudah melakukan aksi. Nah, pada saat terpapar saja itu menjadi manusia yang intoleran, radikal, tapi masih dalam pikiran. Tapi kalau sudah melakukan aksi nekat seperti Fitri Arni Matondang ini sudah menjadi gerakan teror. Jadi Fitri ini harus ditangkap, kemudian dibina, kalau perlu nanti ada program deradikalisasi. Karena menurut saya Fitri yang cantik ini masih muda. Masih cukup muda, umurnya masih sekitar 29 tahun. Jadi sayang sekali kalau terpapar. Artinya kita harus melihat level keakutan virus kadrunia yang terpapar dalam otaknya. Dan harus ditelisik juga siapa lingkungan terdekatnya, siapa komunitasnya, siapa gurunya, sehingga polisi bisa menggrab semua kelompok ini. Karena jangan salah,
Bukan tidak mungkin aksi yang dilakukan oleh Fitri Arni Matondang ini dilakukan oleh teman-temannya dia, apalagi dia sudah ditangkap sehingga kebencian terhadap Polri ini semakin meningkat. Sahabat Indonesia, aksi Batman perempuan ini sungguh memprihatinkan. Ini jelas-jelas membuktikan dengan terang benderang betapa bahayanya kalau kita mabuk agama, betapa bahayanya kalau kita terpapar keagamaan yang salah. Akhirnya beberapa orang berpikir, betapa pakai pakaian hitam itu menakutkan. Jangan salahkan mereka, karena orang-orang seperti Fitri ini kan pakai pakaian hitam, mungkin pakai cadar, mengerikan gitu. Ini bukan Indonesia, ini seperti di Afghanistan gitu. Jadi sangat tidak Indonesiawi gitu. Jadi kalau orang-orang lain ketakutan melihat sosok gamis hitam dengan cadar itu, jangan disalahkan juga. Karena pada kenyataannya banyak juga orang-orang seperti itu yang melakukan teror. Jadi sahabat Indonesia, ini keprihatinan dan ini adalah penyakit yang harus kita bersihkan. Bagi saya ini pandemi yang sangat panjang. Dan saya melihat negara harus bertindak proaktif. Pertanyaannya siapa yang bertindak? Kita tidak bisa hanya terpukau dengan pembangunan fisik, pembangunan infrastruktur, tapi pembangunan mental anak bangsa diabaikan. Ini seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah. Kalau kita hanya fokus pada pembangunan fisik, mengabaikan pembangunan mental, hasilnya adalah orang-orang seperti Fitri Arni Matondang ini. Jadi mohon diwaspadai di sekeliling kita, anak-anak kita, jangan sampai terjadi mereka meradikalisasikan dirinya. Ini berbahaya. Karena apa? Di tayangan YouTube, tayangan media sosial yang lain, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, itu ada panduan-panduan atau postingan-postingan atau konten-konten yang membuat anak-anak kita, lingkungan terdekat kita menjadi radikal. Hati-hati. Langkah yang paling jitu adalah kita membentengi keluarga kita sendiri. Kalau tidak, nanti hasilnya seperti Fitri Arni Matondang ini berbahaya. Jadi sebelum negara bertindak, karena negara juga mempunyai prioritas yang mungkin berbeda, kita sendiri harus bertindak terlebih dahulu, membentengi keluarga kita, jangan sampai terpapar virus kadruniyah sehingga otaknya menjadi koplak bin somplak. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan aksi Batman perempuan yang bernama Fitri Arni Matondang. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi dan saya mohon tidak dilepaskan. Ya, bukan hanya kegiatan nekatnya, tapi adalah ada unsur radikalisme dan terorisme di dalamnya. Ini yang penting. Dan terakhir, saya mohon kepada Polri untuk menelisik lebih dalam siapa teman terdekat dia, siapa pengajiannya dia, siapa gurunya, siapa yang membuat dia terpapar. Itu harus disapu bersih. Jangan sampai aksi serupa terjadi lagi di waktu yang akan datang. Itu saran saya. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Terima kasih. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK.